Kalaulah dirinya cuma yang ada satu-satunya, maka segala yang ada ini, yang kita lihat ini sekarang, pada sekalian alam dan pada diri, itu semuanya asalnya daripada dirinya. Kalaulah semuanya itu asalnya daripada dirinya, maka segala yang ada ini, itu sebenarnya disebut dengan wujudullah. Sebenarnya disebut wujudullah, wujudnya Allah. Atau disebut namanya ainullah, atau disebut namanya hakikatullah dalam bahasa hakikat. Dalam bahasa tarekat disebut namanya miratillah. Dalam bahasa syariat disebut namanya abdillah. Apa abdillah? Hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, sesuatu. Padahal yang kita sebut sebagai hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah, cermin Allah, kenyataan Allah, itu tiada lain adalah sebenarnya dirinya Bapak Ibu. Oleh karena itu kenalilah tajalli tahwil Allah itu dalam berbagai macam dan bentuk serta rupa itu. Bentuknya boleh banyak, rupanya boleh banyak, sifatnya boleh banyak. Namun hakikat rupa yang banyak itu hakikat dirinya cuma satu saja. Hakikat dirinya cuma Esa. Nggak ada yang lain selain daripada dirinya. Disitulah letaknya. Kenailah penyamaran rupa bentuk Allah itu dalam bentuk yang bermacam-macam, nama yang berbeda-beda. Akan tetapi nama yang bermacam-macam, rupa yang berbeda-beda, hakikat dirinya adalah satu. Hanya Dia satu-satunya yang disebut namanya Rabbul Izzati. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Sesungguhnya alam, sesungguhnya sesuatu, sesungguhnya diri ini asalnya adalah Dia. Kalaulah alam, sesuatu dan diri asalnya Dia, wa inna ilaihi raji'un, dan kembalikan lagi kepada asalnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap sesuatu itu kembalikan dia kepada asalnya. Asal segala sesuatu itu adalah Dia, Allah. Inilah yang dikatakan ketika itu dia dikatakan di situ dalam keadaan azali namanya. Dia dalam kesendirian itu. Karena dia dalam keadaan azali kesendirian. Ini pula yang diistilahkan puji Allah bagi Allah, puji Qadim bagi Qadim. Dia yang memuji dirinya sendiri. Dialah yang dikatakan Ahmad dan dia pula yang disebut namanya Muhammad. Karena tidak ada yang memuji dirinya selain daripada dirinya. Hanya Dialah yang memuji dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa itu di dalam ini. Ya. Makanya Allah itu tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan. Kalau Dia bisa disebut dan diceritakan, maka Dia bersifat. Ya, kalau Dia disebut, Dia diceritakan, Dia dijelaskan, Dia bersifat. Akan tetapi Allah itu yang kita ceritakan itu Dia bukan bersifat. Itulah maknanya Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia bersifat karena menjelaskannya. Dia bersifat karena kita menceritakannya. Lalu bagaimana supaya Dia itu tidak bersifat? Diam. Ya, diam. Diam di dalam paham di dalam kesadaran itu. Makanya orang yang diam itu menunjukkan dia itu benar-benar paham dan sadar. Nah, itu bahasanya. Ya, kalau diturunkan ke bahasa syariat, justru orang yang paham itu
Justru orang yang sadar itu hakikat dirinya itu banyak diam. Jadi orang yang banyak diam itu bukan karena tidak tahu, karena tahu sebenarnya, karena mengerti. Ya. Inilah diam yang berisi itu, bukan diam kosong melompong. Allah kosong melompong boleh. Diam yang berilmu. Ini yang diingat oleh Rasul kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang telah benar-benar beriman kepada Allah? Orang beriman kepada Allah itu adalah orang yang bermakrifat. Yang bermakrifat itu adalah orang yang liqo. Liqo itu orang yang telah bermusyahadah. Musyahadah itu orang yang telah bermuwajahah. Siapa yang telah benar-benar beriman kepada Allah, sudah mengenal, sudah berliqo, berjumpa dan menyaksikan Allah, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik, itu lebih baik dia. Jadi duduk kita itu pada makom diam. Kalau kita sudah banyak pahamnya, sudah banyak tahunya, ya. Disitulah arif dan bijaksana kita di situ. Karena Allah ini Bapak Ibu wujud dan nyata. Namun wujud dan nyatanya belum bisa dikenal. Lalu bagaimana wujud nyatanya itu bisa dikenal? Disinilah Allah itu bercerita dia. Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Karena aku ingin dikenal. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu itu dari diriku. Aku jadikan sesuatu itu dari diriku. Supaya yang aku ciptakan, yang aku jadikan sesuatu itu dari diriku, agar dia mampu mengenal akan diriku, dia mampu menyaksikan diriku, dia mampu bertatap wajah dengan aku yang sebenar-benarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu bukan di luar dirinya. Dia menciptakan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Inilah bahasa kiasnya, Allah menyaksikan dirinya di luar dirinya. Allah bercermin untuk memandang akan dirinya. Maka ketika Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya, supaya dirinya itu benar-benar nyata, wujud dan terang, hanya Dia yang maha besar, Dia yang maha indah, Dia maha suci, Dia cuma ada semata-mata. Maka ketika itulah Dia menzahirkan dirinya dari Zatul Haq yang disebut namanya batin, ya, dari tersembunyi, dari yang tidak bisa dilihat, dari yang tidak bisa dikenal. Lalu bagaimana batin itu bisa dilihat dan bisa dikenal? Maka Dia itu menzohirkan dirinya, zohir dirinya. Maka zohir dirinya itu adalah berupa nur. Ya, zohirnya dirinya itu berupa nur. Maka untuk melihat yang batin, lihatnya itu kepada yang zohir. Ya, untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zohir. Yang zohir itulah kenyataan yang batin. Dari tidak bisa dilihat, dari tidak bisa dikenal, lalu bisa dilihat dan bisa dikenal. Nah, jadi yang zahir ini Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah wujud diri yang si batin itu sebenarnya. Segala yang wujud, segala yang ada dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah sebenarnya nyatanya akan wujud diri yang batin itu. Ini yang dikiaskan oleh orang-orang Arab bilang, Allah itu batin berselindung pada segala yang nyata.
Allah itu batin, bersembunyi pada segala yang wujud. Allah itu batin, bersembunyi pada segala yang terang. Segala yang terang, segala yang wujud, itulah sebenarnya akan nyatanya diri yang batin itu, Bapak Ibu. Maka dari batin lalu menjadi zahir. Zahirnya itu berupa nur bahasanya. Maka nur inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Ya, nur inilah yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad. Nur itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Kenapa dikatakan nur itu Nur Muhammad? Karena nur ini adalah tempat memandang nyatanya akan wujud Allah. Karena nur itu tempat memandang nyatanya wujud Allah, maka disebutlah dia Nur Muhammad itu dengan sebutan Ainullah. Kemudian Hakikatullah, wujudullah. Karena nur itu tempat memandang nyatanya Allah, disebutlah dirinya Ainullah, Hakikatullah, wujudullah. Ini bahasa hakikat. Nah, bahasa hakikat. Kalau bahasa torikatnya, Nur Muhammad itulah yang disebut namanya Miratillah. Miratillah. Apa artinya dong? Cermin Allah. Tempat memandang akan nyatanya wujud dan rupa Allah itu. Maka disebut namanya Nur Muhammad itu Miratillah, cermin Allah. Karena dia yang ada, dia yang wujud, maka dialah yang terlihat, yang nyata pada cermin Allah itu. Yang menjadi masalahnya, yang mana yang dikatakan cermin Allah itu? Yang cermin Allah itu, yang disebut namanya Nur Muhammad, sudah nyata pada sekalian alam. Sudah sempurna cermin Allah itu pada setiap diri. Rupanya alam dan diri kita ini, inilah disebut namanya cermin Allah untuk memandang nyatanya akan rupa dan wajah Allah itu. Karena dia cuma yang ada. Dia cuma yang wujud, Bapak Ibu. Diri kita nggak pernah ada.